Bab 12, menyewa seluruh hotel mulia. Benar, lalu apa yang harus kulakukan agar kamu percaya bahwa kamu sudah diterima? Melissa Shen berpikir dalam hati ketika dirinya melihat Cindy sangat terkejut. Tidak tahu bagaimana terkejutnya dirimu jika kamu tahu kalau suamimu adalah direktur perusahaan bintang. Baik, aku akan segera mengisi formulir perekrutan ini, ujar Cindy dengan semangat. Setelah Cindy selesai mengisi formulir, Melissa Shen berkata, "Nona Chu, selamat bergabung dengan perusahaan bintang. Kamu bisa mulai bekerja besok." "Baik, terima kasih Manajer Shan." Cindy tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Sepertinya, hubungan Derek dengan direktur rekan seperjuangannya sangatlah akrab. "Sama-sama, Nona Chu. Perusahaan bintang pasti akan semakin kuat karena bisa merekrut orang berbakat sepertimu." Cindy adalah direktur masa depan perusahaan bintang, tentu saja Melissa Shen harus bersikap sopan padanya. "Manajer Shen terlalu memujiku. Aku akan berusaha melakukan pekerjaanku dengan baik." Cindy merasa malu karena dipuji oleh manajer umum perusahaan bintang. "Ya, kamu akan bertanggung jawab atas pengembangan proyek perusahaan bintang kelak, dan kamu yang memutuskan mitra kerjasamanya. Namun direktur sudah berpesan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Chu. Jika harus bekerja sama dengan keluarga Chu, maka kamu harus meminta persetujuan direktur terlebih dahulu," kata Melissa. "Baik." Cindy merasa heran, kenapa tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Chu? Apakah direktur punya masa dengan keluarga Chu? Atau rekan seperjuangan Derek membantu Derek untuk melampiaskan emosinya? Keluarga Chu memang telah memberikan berbagai kesulitan pada Cindy selama 3 tahun ini, dan mereka bahkan sudah memecat Cindy kemarin. Dia tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Chu. Karena direktur telah mengatakan tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Chu, maka dirinya tidak perlu peduli dengan keluarga Chu lagi. Sudah tidak ada urusan lain lagi. Sekarang kamu sudah bisa pergi. Datang kerja jam 8 besok pagi, kata Melissa. "Baik, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa." Cindy keluar setelah dia selesai bicara. Vivi dan Ferry Chu semakin sombong ketika melihat Cindy yang keluar dengan bingung. "Aku sudah mengatakan kalau dia akan langsung menolaknya begitu melihat itu keluarga Chu. Tapi kamu bersikeras mempermalukan dirimu sendiri," ujar Ferry Chu. "Derek, aku pikir dirimu benar-benar hebat dalam meramal. Hitunganmu salah kali ini. Kamu bahkan berpikir kami akan memohon kepada kalian, sadarlah," kata Vivi. Kedua bersaudara itu pergi setelah selesai bicara. Derek mengerutkan keningnya saat melihat Cindy yang terlihat bingung. Apakah Melissa Shen berani melawan perintahnya dan tidak merekrut Cindy? "Cindy, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak diterima?" tanya Derek sambil berjalan ke depan. "Aku sudah diterima," Cindy berkata dengan penuh semangat setelah dia tersadar dari lamunannya. "Kamu sudah diterima, tapi kenapa masih terlihat kecewa?" Derek terlihat tidak berdaya. "Rasanya seperti mimpi, terasa sangat tidak nyata," kata Cindy. "Karena kamu sudah diterima, mari kita pulang," kata Derek. "Ya, aku sudah bisa bekerja besok," ucap Cindy sambil berjalan. Kadang yang terlihat buruk belum tentu merupakan sebuah kesialan. Kamu dipecat dari perusahaan keluarga Chu kemarin, hari ini kamu malah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kata Derek sambil tersenyum. "Hubunganmu dengan direktur, rekan seperjuanganmu lumayan dekat ya," kata Cindy. "Tentu saja, teman sehidup semati. Aku pernah menyelamatkannya," ucap Derek. "Kalian sama-sama menjadi tentara, kenapa dia bisa begitu baik? Tapi kamu sangat tidak berguna," tanya Cindy. Derek berkata setelah dia merenung sejenak, dia berasal dari keluarga kaya dan ada aset triliunan yang sedang menunggu untuk diwariskan kepadanya. "Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Pokoknya, aku harap kamu bisa berubah. Aku tidak meminta kamu menjadi orang kaya. Aku hanya berharap kamu bisa menunjukkan sikap seorang prajurit,
bertanggung jawab seperti seorang pria, dan bekerja dengan baik, kata Cindy. Baik, aku akan mulai bekerja setelah pesta pernikahannya selesai, ujar Derek. Dia akan pergi ke pinggiran barat untuk memimpin ribuan prajurit setelah pesta pernikahannya selesai. Ini adalah pekerjaan membela negara. Baik, sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan pesta pernikahannya. Selenggarakan dengan sederhana saja. Tidak masalah, selama ini aku sudah sering kali dipermalukan, kata Cindy. Derek merasa bersalah dan tersentuh ketika mendengarnya. Derek merasa bersalah karena kehilangan kekuasaan 3 tahun yang lalu, sehingga Cindy harus menderita. Dia juga tersentuh ketika Cindy tidak menuntutnya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan megah, karena Cindy berpikir dirinya tidak punya uang. Derek tidak ingin banyak membicarakan masalah pesta pernikahan itu. Dia sudah memutuskan untuk memberikan kejutan kepada Cindy pada tanggal 26 nanti untuk menebus semua penderitaan selama 3 tahun ini. Hati Cindy merasa sangat senang karena dirinya berhasil melamar sebagai manajer Departemen Pengembangan Proyek Perusahaan Bintang. Dia membawa Derek jalan-jalan di mall untuk membeli beberapa pasang pakaian, serta membelikan 2 pasang pakaian untuk Derek. Sebenarnya Leo sudah memberi Derek sebuah kartu naga tertinggi yang bisa dipakai sesukanya, tapi Derek tidak ingin sembarangan menggunakan kartu itu. Jadi, Cindy yang membayarnya. Pagi tadi, Tiffany Wang mengatakan ada reuni sekolah malam ini. Kamu ikutlah denganku. Cindy memutuskan membawa Derek ke reuni sekolahnya karena suasana hatinya sedang baik. Kenapa harus membawaku pergi ke reuni sekolahmu? Derek merasa terkejut. Dirinya tidak menyangka kalau Cindy akan mengajaknya pergi bersama. Membantumu memperluas lingkaran pertemananmu. Mungkin ada wanita cantik yang tertarik padamu, sehingga aku bisa melepaskan diri darimu. Untuk pertama kalinya, Cindy bercanda dengan Derek. Reuni sekolah biasanya adalah acara penuh kepalsuan. Aku tidak terlalu suka dengan acara seperti ini, kata Derek. Kamu menolakku. Cindy tiba-tiba merasa sedikit marah. Bukan, aku tidak bermaksud seperti itu. Istriku adalah wanita tercantik di kota selatan. Tentu saja, aku harus ikut ketika kamu pergi menghadiri reuni sekolah. Derek mau tidak mau menyetujuinya. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin menghadiri reuni ini, tapi Tiffany Wang bersikeras mengajakku pergi bersamanya, sehingga aku hanya bisa menemaninya pergi, ujar Cindy. Aku mengerti, kamu dan Tiffany Wang adalah sahabat baik. Kamu temani saja dia, kalau memang dia ingin pergi, kata Derek. Tiffany Wang juga sering datang mencari Cindy di rumah. Derek punya kesan baik padanya. Pada jam 4 sore, sebuah berita besar datang lagi. Ada orang misterius yang telah membayar deposit senilai 20 miliar untuk menyewa seluruh hotel mulia, yang merupakan hotel paling mewah di kota selatan. Menyewa seluruh hotel mulia. Kebetulan waktu pemesanannya pada tanggal 26. Bisa-bisanya orang ini menyewa seluruh hotel mulia. Apa otaknya bermasalah? Kata Cindy setelah dia mengetahui berita ini. Benar, hotel mulia berjumlah puluhan lantai. Terlalu boros jika menyewa seluruh gedungnya. Ini benar-benar gila. Derek juga ikut mengutuknya. Tanpa perlu bertanya, Derek tahu kalau ini pasti merupakan perbuatan dari Leo. Meskipun Leo menyewa seluruh hotel mulia untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Derek, tapi tidak seharusnya Leo berlebihan seperti ini. Kebetulan sekali, waktu pemesannya pada tanggal ke-26. Apa yang akan dilakukan orang yang menyewa seluruh hotel mulia pada tanggal 26? Tanya Cindy. Menurutku, seharusnya untuk acara pernikahan, kata Derek. Cindy merasa sedih ketika dia teringat kalau ulang tahun pernikahannya juga jatuh pada tanggal ke-26. Dia berkata dengan marah, bajingan mana yang memilih untuk mengadakan pernikahan pada tanggal 26? Apakah dia sengaja menantangku? Derek berkeringat. Bukankah ini artinya Cindy memaki dirinya bajingan? Derek tidak ingin membicarakan hal ini dengan Cindy,
semuanya akan diumumkan pada tanggal ke-26. Bukan kejutan lagi jika Derek mengatakannya sekarang. Cindy membawa Derek menghadiri acara reuni pada malam hari.